Pak Ozi, Pak Rizky, saya minta izin sebelumnya ya untuk hari ini saya mau izin untuk saya rekam. Oh siap, siap, siap. Ya, saya rekam ya. Nanti kalau misalnya nanti kita edit, kemudian saya minta izin juga mungkin akan saya unggah di YouTube channel kita di Polibatam TV. Jadi anak-anakku sayang, hari ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Hari ini saya rekam untuk kita masukkan ke Polibatam TV. Tuh kan kayaknya tuh udah cakep banget, itu rambutnya kepanjangan sih. Tapi oke lah. Belum mandi, Bu. Wangi-wangi lah, Bu, wangi-wangi. Iya, wangi-wangi ya, Dep. Depri udah wangi-wangi kan? Wajah saya, Bu, nggak berminyak. Oh, deh. Wah. Jangan lupa loh ya, kerjakan kuisnya. Yang dokumen ekspor impor itu harus minggu ini. Untuk kuis ekspor impor harus minggu ini. Kuis gitu. Iya, kuis lesson learn juga harus minggu ini. Kalau nggak masuk kuisnya atau lesson learn-nya nggak ditulis, saya anggap tidak mengumpulkan tugas sampai deadline ya. Kalau sampai deadline tidak dikumpulkan, saya anggap tidak hadir dan tidak saya nilai. Pak Bu, itu yang kuis itu yang ekspor impor itu yang itu kan ada passwordnya dan juga ada beberapa file yang mungkin udah pasti udah ada passwordnya sebagian. Tolong dijawab teman-teman. Udah kuisnya. Ada di format ya, kopi luwak. Iya, tulisannya password PASSWORD. Oke, semua Ibu juga. Tetap semangat ya, Devri. Kita sambil materi dari Pak Ozi. Sebelumnya saya mau kenalin, mungkin Pak Rizky mau memperkenalkan Pak Ozi dan memperkenalkan diri dulu sambil Pak Ozi nyari bahan. Boleh Pak Rizky? Siap. Siap, terima kasih Bu Dwi ya Bu tadi. Iya. Ya. Sebelumnya selamat malam Bu, selamat malam rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Fadilala. Saya lulusan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2018. Di sini saya diberikan kesempatan sama Pak Oji untuk menerangkan terkait tata cara pengisian PPFTZ 01. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Ozi dan Bu Dwi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga nanti kita dapat mengikuti materinya dengan menyenangkan ya dan mudah untuk dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Dwi. Saya kembalikan lagi. Pak Rizky, pengalaman pendidikannya luar biasa ya dari PKN STAN. Mas udah berkeluarga atau masih single nih? Banyak yang nanya ke saya ngejapri. Sebentar lagi Bu, insyaallah. Siapa? Wah. Udah malu-malu. Baik kecewa dong nih Rizky. Siapa? Oke, kita mulai aja Bu ya. Mungkin sambil nanti saya ke Bu Dwi, Mas Rizky udah mempersiapkan bahan juga nih terkait dengan demo ini pengisian PPFT 01 yang Bu Dwi ya. Gak apa nih, kebetulan yang Mas Rizky ngasih info ke saya nih yang membuat bahan demo yang diposting di yang di publish di YouTube itu kebetulan Mas Rizky langsung nih. Weh, luar biasa. Yang Mas BC terkait dengan ini ya,
Jadi ini langsung belajar dari ahlinya nih ke Mas Rizky. Jadi Ntar aslinya saya Mas BC sedang itu proses ini nih Bu, ya? Dwi, kirim bahan. Aslinya wajahnya Mas BC itu Mas Rizky ini ya? Bukan, Bu. Kalau wajah aslinya ada lagi teman saya. Ya. Sip, silakan Mas Rizky udah bisa share screen ya. Oh, siap, Bu. Iya Bu, Mas Rizky, silakan Mas Rizky dimulai. Ya, Pak. Oke, mohon izin. Apakah sudah bisa sudah terlihat di layar monitor masing-masing? Sudah, Bang. Kak. Sudah. Sudah, Bang. Agak sedikit grogi ya, karena mungkin kita seumuran. Jangan panggil Pak ya. Mohon izin rekan-rekan. Ya. Mau 12 tahun, Bang. Oke, mungkin di sini saya akan menerangkan terkait aplikasi CESA FTZ. Apa itu aplikasi CESA FTZ? Jadi, aplikasi CESA FTZ adalah aplikasi yang digunakan untuk baik itu pengguna jasa maupun ahli kepabeanan untuk mengajukan dokumen terkait 01. Nah, mungkin pengantar sedikit untuk dokumen pengurusan dokumen di wilayah Batam, khususnya di Free Trade Zone, itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu PPFTZ 01, 02, dan 03. Sebelumnya apa udah ada yang paham belum terkait apa itu PPFTZ 01, 02, dan 03? Belum. Cuma tahu FTZ 03, Kak. Belum tahu, Pak. Belum. Oh, belum ya? Belum ya. Oke. Nah, jadi sedikit gambaran aja kalau dokumen 01 itu adalah dokumen yang digunakan untuk pemasukan dan pengeluaran dari dan ke LDP, luar daerah pabean, atau yang biasa kita kenal dengan istilah luar negeri. Kemudian, untuk dokumen 01 juga ada dokumen untuk pengurusan menuju keluar Batam atau TLDDP. Nah, kemudian untuk yang 02 itu adalah dokumen yang digunakan untuk pemasukan ataupun pengeluaran barang dari dan ke kawasan Free FTZ ini yang tujuan dan asalnya itu adalah wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus, misalkan sesama FTZ atau ke kawasan berikat. Nah, itu menggunakan dokumen 02. Kemudian ada dokumen 03 sendiri, yaitu dokumen yang digunakan untuk pemasukan ke wilayah FTZ itu sendiri. Oke, mungkin sampai sini saya akan melanjutkan lagi. Terus bagaimana sih cara pengajuan untuk dokumen PPFTZ itu sendiri? Nah, untuk pengajuan dokumen PPFTZ online itu sendiri, yaitu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di aplikasi ini, itu semua pengurusan baik pengeluaran dan pemasukan barang itu menggunakan aplikasi FTZ online. Mungkin kalau rekan-rekan mau cek atau mau coba lihat halaman depannya itu bisa di web yang sudah tertera ini ya. Tapi untuk usernya belum bisa dikasih karena ini nggak bisa dicoba gitu. Jadi mungkin kita tampilkan aja ya, kita demokan. Jadi login seperti biasa. Mungkin kalau rekan-rekan nanti... Pak Rizky mau tanya. Siap, Bu. Itu siap. kalau yang bisa login berarti yang punya nomor induk kepabeanan aja ya? Atau apa syaratnya yang bisa login? Oke, siap Bu. Terima kasih. Untuk syarat agar bisa login ke situs ini, yang pertama perusahaan yang bersangkutan sudah memiliki izin usaha BP kawasan dan memiliki nomor induk berusaha. Nah, jadi kalau misalkan setiap perusahaan yang sudah terdaftar NIB-nya dan sudah mendapatkan izin usaha dari BP kawasan, itu bisa meminta melalui permohonan untuk penambahan akses FTZ online ini sendiri. Nah, kalau untuk pengurusannya yang penting itu aja sih Bu, untuk setiap pengusaha yang sudah memiliki izin usaha melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan. Jadi untuk pembuatan akun ini sendiri itu bisa diakses
melalui di customer bea cukai. Mungkin kalau kita mau cari di Google ini udah ada ya. Nah, jadi nanti setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan dulu usernya di portal pengguna jasa. Di sini juga banyak juga ya untuk pengurusan dokumen lainnya itu untuk mendapatkan username-nya itu bisa di portal pengguna jasa ini. Dan untuk akses FTZ online itu harus melalui permohonan seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Oke, mungkin itu Bu dari saya. Izin melanjutkan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, langsung saja bisa ditanyakan ya, biar jelas ini. Oh, kecepatan. Oke, siap. Saya jadi bingung cernanya. Oke, siap. Baik. Oke, kita pelanin sedikit ya. Nah, kita langsung ke portal FTZ. Nah, di sini kita bisa login. Nah, ketika berhasil login, kita akan dihadapkan dengan halaman awal ya. Mungkin nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin menjadi PPJK atau ahli kepabeanan ataupun eksportir dan importir, itu pasti nanti kalian pasti akan mengakses halaman ini sendiri. Karena untuk setiap pengurusan dokumen udah wajib dan pasti melalui portal FTZ online. Di sini juga ada peraturan, user manual, info PPJK dan lain-lainnya. Kemudian di sini terdapat beberapa menu yang home ini seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dashboard. Ini halaman dashboard masih kosong ya. Jadi memang masih aplikasinya ini masih dalam pengembangan juga. Terus di sini ada PPFTZ. Di sini untuk menu PPFTZ ini disinilah tempat kita untuk mengajukan dokumen baik itu pengeluaran dan pemasukan. Nanti akan saya jelaskan setelah kita menjelaskan menu-menu yang ada di sini ya. Di sini ada list data yang sudah pernah direkam atau yang akan dikirimkan itu ada di sini semua. Kemudian dokumen PPJK. Nah, PPJK ini sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Jadi kalau misalkan suatu PT yang ingin melakukan ekspor impor tetapi tidak punya ahli kepabeanan atau tidak tahu cara mengisinya ataupun tidak tahu cara pengurusannya, mereka bisa memberikan kuasa kepada PPJK itu sendiri. Jadi PPJK ini seperti agen, kurang lebih gitu. Jadi mereka yang ngurusin segala kegiatan yang berkaitan dengan kepabeanan khususnya di bea cukai. Nah, untuk PPJK itu sendiri itu biasa ada sertifikat khusus ya. Jadi mereka punya sertifikat PPJK itu untuk melakukan kegiatannya. Kemudian surat kuasa. Nah, surat kuasa ini adalah surat yang digunakan oleh importir atau eksportir yang diberikan kepada PPJK untuk mendapatkan akses kegiatan pengajuan impor, ekspor, ataupun kegiatan lainnya di aplikasi FTZ. Nah, jadi si pengusaha itu wajib memiliki surat kuasa yang ditunjuk oleh si importir ataupun eksportir. Contoh, semisal PT A itu ingin melakukan pemasukan barang dari luar negeri atau yang bisa kita sebut dengan impor. Nah, untuk pemasukan itu mereka harus punya surat kuasa jika ingin memberikan kuasanya kepada si PPJK itu sendiri. Nah, itu bisa di sini. Nanti di sini ada tanggal berlaku dan sebagainya. Oke, mungkin itu. Kemudian ini izin BP kawasan. Mungkin kalau teman-teman di sini. Sebelumnya mau nanya, kalau iya, boleh. PPJK itu sama nggak ya sama forwarder ya? Kalau PPJK dengan forwarder, biasanya itu sama. Biasanya jadi ada perusahaan forwarding yang mengurusin juga ke PPJK. Tapi kadang kan forwarder itu dia hanya shipping agency juga, ada yang seperti itu. Kalau ini, mungkin kalau rekan-rekan ada yang tahu, boleh dikoreksi. Atau Pak Uji mungkin, biar kita sama-sama belajar bareng ya. Oke, makasih Bang. Siap. Bang Jadi Rizky kayak gitu. tanya lagi. Siap, Bu.
dengan berlakunya FTZ online ini, apakah modul PDE yang sebelumnya itu tetap berlaku atau sekarang masih transisi atau sudah tidak berlaku sama sekali? Oke, kalau untuk modul PDE ya Bu ya, modul PDE itu sudah tidak digunakan lagi karena untuk aplikasi online ini sudah mandatori gitu. Jadi semua pengguna jasa wajib menggunakan FTZ online. Jadi mungkin kalau Ibu atau rekan-rekan sebelumnya pernah ngelihat orang-orang itu mengurusi untuk pengujian dokumen ke kantor Bea Cukai, nah itu yang disebutkan oleh Bu Dwi bahwa itu menggunakan aplikasi PDE atau pertukaran data elektronik. Jadi kalau dulu tuh masih wajib datang ya si pengguna jasanya tuh ke kantor buat ngajuin dokumen, biasanya bawa flash disk. Nah kalau sekarang dengan adanya aplikasi FTZ ini, pengguna jasa akan lebih mudah untuk melakukan atau mengajukan dokumennya. Oke, mungkin itu Bu. Izin melanjutkan ya. Kita akan lanjut lagi ke menu PPFTZ. Nah, inilah menu utama yang kita gunakan untuk pengajuan dokumen. Di sini di halaman awal kita bisa cari nomor dokumen kita yang sudah pernah diajukan atau sedang dalam perekaman. Di sini seperti yang kita lihat ya, ada 01 LDP, 01 ke LDP atau ekspor. Oh iya, sebelumnya istilah-istilah LDP ini adalah singkatan dari luar daerah pabean atau simpelnya itu luar negeri. Nah, jadi kalau misalkan impor, berarti kan dari LDP tuh impor. Terus kalau ke berarti tujuannya ke LDP itu ekspor dan sebagainya. Nah ini kayak KB itu adalah kawasan berikat, FTZ Free Trade Zone seperti Batam. Terus KEK kawasan ekonomi khusus. Ya kemudian yang TLDDP tempat lain dalam daerah pabean. Jadi gitu. Kalau misalkan misalkan nih mau kirim dari Batam, PTA ingin mengirimkan ke misalkan Jakarta, mesin salah satu perusahaannya, yaitu berarti mereka harus mengajukan dokumen 01 ke TLDDP. Terus kalau misalkan mereka ingin memasukkan dari dari Jakarta ke Batam, itu menggunakan 03 dari TLDDP. Jadi seperti itu. Untuk dokumen pengajuan di Batam itu beda sendiri. Jadi kalau di Batam dan FTZ lainnya itu wajib menggunakan PPFTZ. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan lagi bagaimana sih cara pengajuan dokumen PPFTZ. Nah, untuk pengajuannya kita di sini bisa mengklik tombol tambah di sini. Di sini kita masukkan, diajukan di kantor kita, KPU Bea Cukai TPB Batam karena ini. Kemudian jenis pemberitahuannya. Nah, di sini untuk yang membedakan antara pengeluaran atau pemasukan itu berada di sini. Jadi jika contohnya ini kita akan pengeluaran TLDDP. Artinya mungkin untuk yang ini bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Di sini jenis keluar. Karena dia pengeluaran, yang akan kita pilih adalah keluar daerah pabean, TLDDP, FTZ lain, atau tempat kawasan berikat. Nah, kalau yang ini pakai menggunakan 02, nah karena kita fokusnya 01, maka kita akan memilih yang nomor 2. Oh ya, yang nomor 1 itu ke LDP itu 01 ekspor atau pengeluaran ke LDP. Yang 3 ke FTZ lainnya itu menggunakan 02. Jadi kalau yang kita pakai 01 ke tempat lain dari pabean. Jadi misalkan dari Batam mau ngirim ke Jakarta. Nah, itu kita 01 pengeluaran ke TLDP atau yang bisa kita lihat. Oke. Kita klik tambah di sini. Nah, ketika berhasil menambahkan aju atau kita ingin mengajukan permohonan, itu kita akan mendapatkan nomor aju. Nomor aju adalah nomor yang digunakan sebagai ini untuk pengajuan dokumen. Jadi ini nomor
untuk penomorannya itu sudah diatur, tapi ini biasanya berdasarkan urutan dari pengajuan dokumen itu sendiri. Nah, kalau udah nomor aju ini, artinya statusnya itu masih dalam perekaman. Nah, jadi kalau ketika si pengguna jasa PPJK ataupun eksportir, importir, dan sebagainya itu sudah mengirimkan dan berhasil tidak ada reject, maka mereka akan mendapatkan respon berupa nomor daftar. Nah, nomor daftar itu nomor yang menjadi acuan untuk mengecek terkait kegiatan yang telah kita lakukan, yang dilakukannya nanti. Nah, mungkin di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada terbagi untuk pengisiannya. Untuk form ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data header, data lanjutan, dan data barang. Di mana ketiga form yang ada di sini itu semuanya saling berkaitan. Jadi semisal data header nanti ada nilai barang secara keseluruhan. Nah, di data barang pun harus kita isikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada tombol edit. Tombol edit sendiri ini untuk menampilkan kolom-kolom mana saja yang belum diisi, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum penuh ngisinya atau belum semuanya diisi, nah itu bakalan ada di sini status pengisian dokumen. Oke, oke kita lanjutin ya. Data pengajuan. Nah, di sini di data header itu ada tab data pengajuan. Data itu kurang lebih kita isikan di kantor pabean asal atau kantor bea cukai yang ada di sini di sekitar kita, atau tempat lokasi kantor di mana kita mengajukannya. Kalau di Batam ya kita pakai pilih yang Batam. Nah, kemudian kategori pemberitahuan. Mungkin kalau lebih lanjut itu ada yang berkala. Nah, kalau berkala itu dia pemasukan, jadi dia melakukan kegiatan, lalu dokumen FTJ-nya itu diajukan setelah atau setelah kegiatan pembongkaran atau pemuatan telah dilaksanakan. Nah, kalau di sini kita menggunakan kategori pemberitahuan biasa. Di sini juga ada kategori pengeluaran. Di sini ada pengeluaran biasa, pengeluaran sementara, dan pengeluaran kembali. Jadi bedanya itu apa sih? Nah, kalau yang pengeluaran biasa itu ya kita ngeluarin barang itu seperti biasa, barangnya ditujukan ke TLDDP. Jadi baik itu mau dikonsumsi atau dipakai di TLDDP. Nah, kalau pengeluaran sementara itu seperti apa? Ya, kalau pengeluaran sementara itu pengeluaran yang di mana barang tersebut akan dikembalikan lagi ke daerah asal. Nah, itu yang disebut dengan pengeluaran sementara. Jadi misal PTA yang berlokasi di Batam ingin meminjamkan alat berupa semisal alat industri. Nah, akan dikirimkan ke Jakarta dan akan dipinjamkan ke PTB yang berada di Jakarta dan akan dikembalikan lagi ke PTA. Nah, itu menggunakan pengeluaran sementara. Nah, terus pengeluaran kembali. Pengeluaran kembali itu apa? Jadi, semisal barang tersebut dikirim dari Jakarta ke Batam untuk dipinjam oleh PT yang berada di Batam. Nah, ketika mereka akan mengirimkan lagi ke Jakarta, nah itu menggunakan pengeluaran kembali dari kawasan bebas. Nah, case kali ini kita bakal menggunakan pengeluaran biasa. Dan untuk tujuan pengeluaran, di sini ada beberapa kategori: dijual, diperbaiki, direkondisi, diuji. Jadi semua jadi ini adalah tujuan dari pengeluaran. Misalkan barang itu mau digunakan untuk apa sih? Untuk dijual kah, diperbaiki, direkondisi, dan sebagainya. Itu kita pilih di sini. Kemudian asal barang. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ada apa sih itu sepenuhnya diperoleh atau diproduksi, kenapa sih beda-beda gitu. Jadi untuk memastikan bahwa barang tersebut asalnya itu dari mana. Misalkan, kalau misalkan barang itu dulunya di Batam, mau dikeluarkan ke Jakarta, dan itu barang impor. Nah, itu sepenuhnya diperoleh atau diproduksi dari luar daerah pabean. Nah, kalau misalkan dia diproduksi di Batam nih, barangnya mau dikirim ke Jakarta, nah itu bisa yang nomor 2. Kemudian kalau misalkan dia di kawasan bebas,
kalau yang TLDDP itu misalkan diproduksi Jakarta gitu. Nah, itu menggunakan TLDDP. Tapi kalau sepenuhnya diperoleh atau diproduksi kawasan bebas, artinya di Batam, nah itu bisa pilih nomor 3. Dan nomor 4 ini kalau misalkan dia di kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Nah, kali ini kita bakalan menggunakan nomor 3 ya. Jadi dia diperoleh atau diproduksi di kawasan bebas. Jadi misalkan kita case kali ini bakalan ngeluarin mesin dari Batam ke Jakarta, di mana mesinnya itu diproduksi di Batam. Nah, untuk pembayaran sendiri juga itu ada banyak macamnya ya. Ada yang tunai, berkala, dengan jaminan, dan sebagainya. Kini kita menggunakan tunai saja. Nah, kita akan lanjut ke identitas pengirim. Untuk apa sih identitas pengirim dan sebagainya? Nah, di sini digunakan untuk siapa sih pengirimnya, siapa sih penerimanya. Nah, itu diisi di sini. Jadi mungkin kalau rekan-rekan biasa ngirim barang dari siapa siapa ke siapa, nah itu ada di form ini. Nah, kalau seperti ini, pengirim akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang digunakan. Jadi kalau di sini kita akan menggunakan PT Demo aplikasi FTZ. Jadi data-datanya itu sudah tersimpan di database dan akan secara otomatis tampil pada form pengirim. Ini kita isikan ya. Ada harus menggunakan beberapa identitas. Itu pilih salah satu saja. Di sini ada paspor, KTP lainnya, dan NPWP. Di sini dalam case kali ini kita harus menggunakan NPWP. Nomor identitas, nomor NPWP-nya sesuai nama penerima, misalkan PT lain. Alamat penerima semisal di Jakarta. Nah, kalau pembeli dan penerima itu data data pembeli bisa kita kopikan langsung dari data si penerima, dan penjual jika memang pengirimnya adalah si penjual dari barang tersebut, kita bisa copy langsung dan data sudah akan muncul pada form yang diisikan. Kemudian, kalau misalkan kita menggunakan PPJK, itu wajib menginputkan data dari PPJK yang diberi kuasa. Oke, sebelum lanjut, mungkin teman-teman paham atau kecepatan atau gimana boleh ini sebelum kita lanjut lagi? Segi kecepatan, Bang. Kasih kecepatan. Kecepatan ya? Iya. Kecepatan, Bang. Iya, Oke. Oke, siap. Halo? Halo. Iya. Jadi oke, kita pelankan lagi ya. Oke, lanjut. Jadi gitu. Jadi untuk data header, kita lanjut lagi ke data pemasukan atau pengeluaran. Nah, di data pemasukan atau pengeluaran, di sini ada beberapa data seperti data transaksi, valuta, dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama itu adalah transaksi. Itu jenis transaksi apa yang digunakan untuk kegiatan pengeluaran. Di sini kita menggunakan pembayaran di muka. Kemudian valuta adalah mata uang yang kita gunakan untuk transaksi kegiatan tersebut. Semisal dari Batam kita menggunakan SGD, itu bisa kita cari di sini. Jadi semua jenis mata uang. Tapi karena kita pakainya di sini pengeluaran dari Batam ke Jakarta, kita asumsikan si pelaku kegiatan itu menggunakan rupiah. Nah, terus di sini ada apa aja? Di sini ada cara angkut. Cara angkut itu baik dari laut, kereta api, darat, udara, dan lainnya. Nah, di ini kita nama pengangkut ini misalkan nama kapalnya, nama pengangkutnya MV Coba-Coba.
benderanya, nah ini bendera si sarana pengangkut, jadi bendera kapalnya, simpelnya. Misalkan ini kita gunakan Indonesia, nomor voyage. Nah, nomor voyage ini kita bisa isikan, misalkan nomor kapalnya. Misalkan kita contoh F213. Kemudian lanjut ke NDPBM. Nah, kalau NDPBM ini adalah di itu tuh sama dengan nilai kurs gitu. Jadi kalau nilai kursnya itu rupiah, dia terotomatis terisikan 1. Semisal kita isi SGD, maka dia sesuai dengan kurs pada minggu ini sejak hari Rabu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setiap hari Rabu itu melakukan update kurs. Nah, jadi kurs bisa berubah-ubah sesuai dengan hari pengajuan dokumen itu sendiri. Kemudian di sini ada CIF. CIF itu adalah nilai dari cost, insurance, dan freight. Di mana cost adalah nilai barang itu sendiri, insurance adalah nilai dari asuransi, semisal menggunakan kapal yang dia itu ada asuransinya. Nah, itu pakai perhitungan insurance. Kemudian freight-nya itu diisikan harga, kalau simpelnya ongkos kirim. Nah, ongkir. Nah, kalau CIF itu artinya penggabungan dari semuanya. Semisal kita di sini harga barang 5 juta. Voluntary declaration ini diisikan saja tidak. Kemudian freight-nya semisal harga untuk ongkirnya itu 1 juta. Kemudian jenis asuransi. Nah, asuransi ini ada dalam negeri dan luar negeri. Karena transaksinya kita di dalam negeri, kita menggunakan asuransi dalam negeri. Kan di sini diisikan asuransinya 500.000. Sebenarnya untuk perhitungan asuransi ini sendiri itu udah ada aturannya sendiri. Tapi di sini kita misalkan asumsikan asuransi itu sebesar 500.000. Nah, kemudian harga penyerahan. Nah, harga penyerahan itu bisa disebut dengan cost. Nah, jadi si CIF ini kan komponennya cost, insurance, sama freight. Nah, jadi nanti ini total dari harga penyerahan, freight, dan asuransi ini kurang lebih harus sama. Jadi ini 100, maaf 1 juta, ini 500, berarti sisanya 3.500.000. Nah, jika sudah, kita lanjut ke data pemasukan 2. Jadi kalau di data pemasukan 1 ini, dia lebih ke harganya ya, harga dari barang itu. Terus kalau pemasukan atau pengeluaran 2, di sini ada data pelabuhan muat, data berat, dan volume, dan sebagainya. Di sini pelabuhan muat ya. Pelabuhan muat ini kita bisa carikan di tombol, melalui tombol search ini. Semisal kita pengen nyari nama pelabuhan di Batam. Ada yang tahu nggak nama pelabuhan di Batam? Salah satu. Ada yang bisa nyebutin? Kupang, Batu Ampar. Oke. Jadi beberapa pelabuhan di Batam ini ada yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor. Salah satunya itu Batu Ampar. Kalau Sekupang itu dia Roro, dan kalau saya tidak salah Roro, dan juga kapal penumpang. Jadi biasanya kalau kegiatan yang untuk ekspor impor itu ada di Batu Ampar, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita memilih Batu Ampar, maka pelabuhan muat akan terisikan otomatis ID BTU. Nah, semisal teman-teman nih udah tahu nih kode pelabuhannya, itu bisa langsung aja ditulis di sini. Misalkan mau di Jakarta, Cengkareng, Suta, kalau dia pakai pesawat. Atau misalkan kita mau cari Priok, misalkan Priok. Atau Jakarta aja, pasar ikan. Nah, misalkan kita mau pakai yang Priok. Tanjung Priok. Ada gak? Ya. Tanjung Priok ada, seharusnya ada ya. Tanjung Priok atau Priok. Dia penamaannya harus sesuai. Nah, ini dia. Jadi kalau kita udah hafal nih ID TPP,
dia akan muncul Tanjung Priok. Nah, terus kalau barangnya transit, nah itu baru kita isikan. Jadi transit itu misalkan dia sebelum ke Tanjung Priok, dia berhenti dulu nih ke Medan atau kemana, nah itu harus diisikan pelabuhan transit. Kalau enggak usah diisikan. Nah, kemudian ada berat bersih, di sini satuannya kilogram ya. Misalkan beratnya itu kurang lebih 100 gram, berat kotor ini disamakan, bisa disamakan atau sesuai dengan itunya pada manifest nanti. Kemudian di sini ada volume dari barang, meter, menggunakan meter kubik ya. Misalkan di sini dia 10 meter. Oke. Jumlah jenis kemasan. Nah, di sini banyak yang keliru. Apa sih itu jumlah jenis kemasan sama jumlah kemasan? Jadi, kalau jumlah kemasan itu adalah jumlah kemasan, jumlah dari jenis kemasan yang digunakan. Semisal barang itu dibawa pakai palet. Nah, maka itu jumlah dia ada satu jenis palet. Terus dia ternyata dalam satu pengiriman tuh ada 2 jenis barang. Misalkan yang satu pakai palet, yang satu pakai plastik bag. Nah, itu berarti ada 2 jenis kemasan. Nah, baru misalkan ternyata di situ ada 5 palet di dalamnya. Nah, baru nanti itu masuk ke jumlah dari kemasan itu sendiri. Nah, jadi kalau jumlah jenis kemasan, yaitu jumlah dari jenis kemasannya. Nah, semisal ini kita inputkan 1 ya. Kan dia barangnya pakai palet. Nah, jumlah peti kemas. Nah, peti kemas ini kontainer. Jadi kalau misalkan dia pakai kontainer 1, kita tulis 1. Nah, terus sama nih jumlah jenis barang. Jumlah jenis barang itu jumlah dari jenis barang. Semisal kita mau ngeluarin motor dan mobil. Berarti itu ada 2 jenis barang. Misalkan motornya 3, mobilnya 1. Itu jumlah jenis barangnya ada berapa? 2. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, di sini kita jumlah jenis barang itu 1. Nah, kemudian perkiraan tanggal pengeluaran, kapan sih kira-kira kapalnya itu bakal keluar? Nah, itu biasanya nanti dari shipping agency atau agen pelayaran, mereka akan memberitahukan ya tanggal pengeluaran. Terus tempat penimbunan, itu lokasi barangnya sekarang di mana? Misalkan contoh kita Batu Ampar. Setelah diisi, kita bisa klik save biar datanya nggak hilang ya. Nah, kalau data PPFTJ berhasil disimpan, artinya data yang tadi udah tersimpan ya di database kita, database Bea Cukai. Nah, kita bisa lihat tuh beberapa dokumen yang belum kita isikan. Nah, kan tadi kita bisa lihat ya, sebelumnya itu banyak tuh yang belum diisi. Nah, sekarang sisa hanya 9 data yang belum, atau 9 form yang belum kita isikan. Oke, sampai sini data header. Teman-teman ada yang pengen ditanyakan nggak? Mungkin terkait apa jenis transaksi, terus identitas pengirim atau gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bang. Jika nanti kalau salah input data itu bagaimana ya, Kak? Oh, salah input data. Oke. Jadi kalau salah penginputan data, jika yang bersangkutan sudah masuk atau mendapatkan nomor daftar atau nomor ajunya udah terkirim dan berhasil nomor daftar, yang bersangkutan harus mengajukan perbaikan data. Nah, perbaikan data ini dengan ada beberapa syarat tertentu dan salah satunya barang tersebut belum keluar dari kawasan pabean. Jadi misal Oke, terima kasih, Kak. siap. Oke. Kita lanjutkan lagi ke data lanjutan. Oke, masih ada yang pengen ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut lagi nih? Ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ya, nggak apa-apa, biar kita interaktif dan nggak membosankan gitu ya. Apa sih ngisi ini? Siapa tahu nih teman-teman nanti
ada yang jadi pengusaha kepabeanan, dokumen ke bea cukai. Jadi udah ngerti tuh sekarang, udah belajar kan. Atau nanti di perusahaannya, gimana ya ini pengisi apa mau ngimpor. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, oh iya Pak, pakai dokumen ini. Nah, itu nanti bisa kita simak bareng-bareng nih. Jadi kan bisa jadi soft skill teman-teman juga ya gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita ke data lanjutan. Di data lanjutan itu juga terbagi menjadi 3 tab. Yang pertama data dokumen, data peti kemas, dan data kemasan. Nah, kita yang pertama itu data dokumen. Apa sih data dokumen itu? Data dokumen itu adalah data-data dari list dokumen yang kita gunakan sebagai dokumen pelengkap untuk kegiatan kepabeanannya. Jadi, semisal teman-teman itu untuk mengajukan dokumen itu ada yang namanya invoice. Nah, invoice-nya itu kita upload di sini. Dan juga misalkan barang-barang dari teman-teman yang mau dikirim itu ada lartas tuh. Nah, lartas itu adalah larangan dan pembatasan. Itu di-upload di sini juga. Sedikit lagi, untuk lartas itu misalkan barang-barang yang biasanya dia dilarang dan dibatasi baik itu pemasukan dan pengeluarannya. Kayak senjata api, terus barang-barang yang berbahaya. Nah, itu di-upload di sini gitu. Di sini kita bisa tambahkan dokumen ya. Di sini ada packing list, invoice, BL atau AWB. Nah, kalau sedikit aja mungkin packing list jenisnya itu barang-barang itu apa aja. Kemudian kalau invoice itu terkait harga dari barang itu, harga transaksinya itu biasanya ada di invoice. Kalau BL itu mungkin simpelnya kayak resi ya, resi dari si kapalnya misalkan. Nah, itu pakai BL. Nah, kalau dia dokumennya berupa AWB atau pakai pesawat, itu pakai AWB. Nah, jadi ini yang awal ini dokumen yang kita isikan gitu. Jadi kita di sini misalkan packing list ya, kita masukin ini sesuai dengan data, kemudian upload dokumen. Nah, di sini teman-teman harus ngupload juga dokumennya ya. Misalkan di sini saya punya dokumen, semisal ini permohonan slide, misalkan ini adalah file dari packing list gitu. Nah, itu bisa kita uploadkan di sini, kemudian kita klik save gitu. Di sini misalkan, nah ini kita save ya. Oke, nah nanti itu bakalan muncul tuh di sini nomor dokumen, tanggal dokumen dan sebagainya. Nah, ini harus sesuai ya, jangan sampai nanti di-uploadnya asal-asal atau ketukar antara packing list sama invoice misalkan. Itu nanti bisa jadi masalah juga. Nah, terus di sini kita lihat invoice ini, tanggal dokumennya sesuai dengan tanggal di invoice. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini udah tambah lagi ya, tadi udah berkurang nih. Nah, kita lanjut lagi ke BL. Oh, di sini. Jadi ini wajib ya, file yang kita gunakan sebagai dokumen pelengkap. Nah, jika ini udah berhasil, kemudian lanjut ke data peti kemas. Nah, untuk peti kemas ini rekan-rekan wajib mengisikannya ya, karena jika dia misalkan kapal itu wajib banget untuk jika pengemasannya itu menggunakan peti kemas. Nah, di sini nomor kontainer, relatif kontainer, dan ukuran kontainer. Jadi, untuk penomoran kontainer itu sendiri sebenarnya sudah ada standarnya. Tapi kalau jadi kalau misalkan sistem ini mendeteksi bahwa nomor kontainer itu tidak benar, maka dia akan muncul seperti ini. The container number is not valid. Sebenarnya
itu bisa aja kalau memang biasanya kan ada kontainer-kontainer lokal yang apa ya, yang belum penomorannya terdaftar secara internasional ya. Jadi kalau penomoran kontainer itu kalau saya tidak salah itu penomorannya secara internasional. Oke. Tipe kontainer ini ada FCL sama LCL. Apa sih bedanya FCL sama LCL? Nah, kalau FCL itu adalah full container load. Jadi, satu kontainer itu hanya barang milik kita sendiri atau satu barang milik pengirim. Tapi kalau LCL itu dia terdiri dari banyak pemilik barang. Jadi misalkan aku dan temanku di PT yang berbeda mau mengirim barang menggunakan satu peti kemas yang sama. Nah, itu pakai LCL. Nah, sini FCL. Nah, sini kita ini punya contoh nomor ya. Misalkan DFS 6189087. Oke. Ini masih nggak valid juga. Jadi kalau misalkan standar penomorannya sudah terpenuhi, sistem itu akan validasi nih, seperti ini. Jadi warnanya akan berubah menjadi hijau ya. Nah, ukuran kontainer ini ada 20, 40, sama 45 feet. Jadi ini sesuaikan dengan ukuran dari kontainer. Misal ini menggunakan yang 20 feet. Oke. Jika sudah terisi, kita bisa lihat lagi di sini. Dia karena tadi kita inputkan pada data header itu ada kontainer 1, makanya dia secara otomatis harus mewajibkan mengisikan data kontainer. Habis itu kita lanjut ke list kemasan. Oke, sebelum melanjutkan ke list kemasan, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau nanya. Boleh. Kalau kan pas waktu input upload file invoice, itu kan misalnya nomor invoice di dalamnya itu nomornya 202001. Iya. Tapi yang di luarnya itu tulisnya cuma 2020 aja. Itu gimana, Kak? Apakah valid? Dia harus sesuai ya. Jadi kalau untuk nomor invoice, BL dan segala macam itu harus sama. Karena kalau misalkan dia untuk pemasukan seperti impor yang menggunakan dokumen manifest, itu harus sesuai dengan yang diberitahukan oleh kapal itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kurang satu nomor juga nggak bisa ya, Kak? Jadi kalau kurang satu nomor, sistem biasanya validasinya nanti data invoice tidak sesuai gitu. Tapi kalau misalkan dia yang menggunakan BC11, tapi kalau yang seperti ini, dia kadang sistem tidak memvalidasi sih. Tapi nanti kan dicek tuh sama itu mau ngelot barang. Ini ternyata nggak sesuai. Nah, nanti itu bisa jadi masalah. Nah, makanya itu wajib semua yang diberitahukan itu benar gitu. Oke, Kak. Makasih. Siap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau nanya, ini sekalian buat COO juga ya? Bea Cukai. Kalau untuk penguploadan dokumennya ya? Bukan. Tugasnya Bea Cukai itu sekalian buat COO juga gitu. Kalau COO ini, bentar ya, aku mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Kalau COO itu, kalau nggak salah yang nerbitin bukan dari Bea Cukai. Certificate of Origin itu, mungkin nanti kita ini lagi ya. Kalau ini dokumen yang khusus untuk pengajuan ini aja, misalkan 01. Halo? Halo, jadi dia hanya halo, Mbak. Ya. Pak Uzi. Siap, Pak Uzi, mungkin mau menambahkan, untuk terkait COO. Ya, Mas Uzi, lanjut. Siap, Pak. Jadi kalau COO itu biasanya dia itu kan surat keterangan asal misalkan dari suatu negara ya, kalau saya ini kurang lebih sih gitu sih kalau yang untuk COO biasanya diterbitin dari negara asalnya biasanya. Oh. Ya, jadi itu berdasarkan siapa?
Izin Pak. Halo. Jadi, oke. Siapa? Halo. Iya, saya tambahkan. Jadi, Mohon izin Pak, sedikit putus-putus. Halo, tes. Nggak apa-apa Pak Rizky, dilanjutkan aja. Nanti kalau Pak Ozi udah nyampe Oke, lagi siap. sinyalnya, kita lanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, mohon maaf, mohon izin Pak Uji, mungkin izin melanjutkan. Nah, di sini kita lanjut ke, oh ya, tadi sedikit info aja kalau yang SKA surat keterangan asal itu biasanya berdasarkan kesepakatan dari antar negara ya. Biasanya itu bukan dari Bea Cukai yang nerbitin gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya ke data kemasan. Nah, di sini nih kita nginputin si data kemasan itu. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, jumlah jenis kemasan itu kita inputkan di sini. Jadi, semisal di sini kita jumlah kemasan. Nah, di sini ada yang keterangan jumlah kemasan ya. Nah, jumlah kemasannya ini adalah jumlah dari si kemasan tersebut. Jadi semisal mesin itu menggunakan palet untuk membawanya yang dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, itu berarti jumlah jenis kemasannya, jumlah kemasannya misalkan 1. Jadi diinputkan 1 juga. Tapi ternyata di dalam kontainer itu dia ngirim 2 mesin. Nah, jadi jumlah kemasannya dua jumlah kemasan dan tetap menjadi satu jenis kemasan, satu jumlah jenis kemasan. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena yang kita contohkan pada kali ini hanya satu barang dan menggunakan satu kemasan, jadi kita input 1. Jadi ini jangan sampai kebalik ya. Misal nanti teman-teman mau jadi PPJK gitu kan. Nah, terus di sini jenis kemasan. Jenis kemasan itu banyak sekali. Ini harus kita sesuaikan dengan jenis kemasan yang kita gunakan. Misal kita menggunakan palet. Nah, ini kita input nih, baik palet apapun itu. Misal kita contoh pakai palet kayu ya. Soalnya dulu sempat ada pengguna jasa yang bertanya, jenis kemasan ini diinputkan apa ya? Nah, itu seharusnya si pengirim atau ininya itu shippernya itu dia sudah tahu tuh jenis kemasannya itu apa. Nah, itu diinputkan di sini. Merek kemasan. Nah, kalau nggak ada kita isikan strip atau kosong juga tidak masalah. Kemudian klik save. Oke, berhasil. Data kemasan berhasil disimpan. Nah, di sini masih ada beberapa data yang belum. Kita akan lanjutkan lagi ke data barang. Sebelum kita lanjut, dari kemasan, peti kemas, dan dokumen ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, Ya, Bang, ini maaf Bang. Di sini kan ada di data dokumen, peti kemas, dan data kemasan. Jadi untuk data dokumen itu, dia di ketiga tersebut itu filenya itu memang wajib diisi beserta filenya. Tapi untuk yang file di list data dokumen di packlist list, invoice, dan BRL itu ada ya saya lihat itu ada ada filenya sama, nama filenya atau nama dokumennya sama, meskipun dia kode dokumennya berbeda. Oh gitu. Jadi maaf. Jadi kalau misalkan packing listnya dipisahin, invoice juga dipisahin, BRL-nya dipisahin, itu mengapa ada yang uploadnya sama nama dokumennya, dan juga ada yang uploadnya berbeda-beda masing-masing. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saritu Adefrianto. Jadi kalau untuk dokumen
packing itu jadi dalam case misalkan ada dokumen yang sama itu kenapa? Nah gini, biasanya invoice dengan packing list itu dia sepaket. Nah, invoice dengan packing list itu biasanya ada yang satu dokumen gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang invoice dan packing listnya itu terpisah gitu. Jadi kan packing list itu dia list-list dari barangnya, terus pengemasannya itu terdapat di packing list. Nah, biasanya sudah terinputkan juga secara bersamaan di invoice dan packing list itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, gimana Mas? Iya Bang. Dan juga data peti kemas dan kemasan. Apakah data peti dan kemas itu diisi juga? Tapi dia filenya belum tentu. Apakah filenya file atau dokumennya digabungin dengan data dokumen atau tidak? Oh, jadi Ya. semisal kontainernya belum Data tentu peti gitu kemas ya? maksudnya. Oh gitu. Oke. Jadi sebelum apa namanya barang-barang tersebut dikirim, biasanya si pengusahanya itu mereka sudah menentukan nih kontainer mana yang akan mereka sewa dan akan mereka gunakan. Jadi untuk kegiatan seperti ini, posisi barang itu untuk mengajukan aju ini biasanya posisi barang sudah berada di kawasan pabean gitu. Jadi semisal simpelnya kawasan pabean itu adalah misalkan pelabuhan Batu Ampar. Nah, berarti biasanya barang itu udah di Batu Ampar tuh. Udah di packing dalam kontainer. Terus juga dia udah dalam satu inilah tinggal dikirim. Nah, itu harus mengajukan FTZ ini. Nah, biasanya dia sebelum dia berangkat itu harus inputin dulu. Tapi kalau jika terjadi ada perubahan kontainer itu bisa diupdate lagi selagi barang tersebut belum keluar dan statusnya masih aju, itu nggak masalah gitu. Ya, oke Bang, terima kasih. Siap, sama-sama. Siap. Mungkin saya lanjutkan atau Pak Uji izin Pak, mungkin ada tambahan. Mungkin Mas Rizky nggak apa-apa diselesaikan aja. Jadi Siap, Pak. biar teman-teman paham gitu terkait dengan proses pengisiannya itu ya. Oke. Nanti saya sampai jam 8 nanti 30 menit terakhir presentasikan secara prinsip tentang ya. Siap, Pak. Siap, terima kasih Pak. Izin melanjutkan ya Pak. Izin melanjutkan Bu dan teman-teman. Di sini kita sudah berhasil mengisikan data lanjutan. 3 data tadi dan kita akan melanjutkan ke data barang. Nah, data barang itu udah otomatis ya, mungkin rekan-rekan semua udah tahu. Data barang itu ya data barang yang akan kita keluarkan atau masukkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penginputan data barang sendiri, di sini ada beberapa cara ya. Pertama kita bisa import from CSV. Kemudian ada add secara manual. Nah, kalau import dari CSV itu, misalkan kita sudah punya format file CSV dari barang-barang yang kita akan lakukan kegiatannya itu atau akan dokumennya. Nah, itu kita bisa import dari CSV. Barangnya lebih dari satu. Itu bisa pakai import from CSV. Ini saya kasih contoh ya. Di sini ada upload your CSV file. Nah, untuk formatnya seperti apa sih? Nah, itu sudah ada standarnya dan ada formatnya. Ini bisa kita download. Oke. Nah, ini ketampilkan ya Excel-nya? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Belum, Kak. Nah, ini contohnya nih. Udah muncul ya? Udah, Kak. Excel-nya? Siap. Nah, di sini udah muncul nih, udah halaman CSV itu sendiri. Nah, di sini itu ada beberapa data yang harus kita isikan.
Kurang lebih seperti ini dan contohnya sudah ada di bawahnya. Nah, mungkin aku bantu juga ya terkait pengisian CSV. Tarif dan HS code ini, pos tarif atau HS code adalah nomor yang digunakan untuk kategori dan jenis barang berdasarkan biasanya berdasarkan BTKI atau buku tarif kepabeanan. Nah, di situ tuh ada beberapa jenis barang tuh. Misalkan untuk mesin, HS code-nya apa, untuk ini HS code-nya apa, itu udah punya masing-masing. Nah, mungkin kalau teman-teman itu nanti kalau misalkan ada yang pengen jadi PPJK, ini harus tahu tuh HS code itu, dia itu kategorinya apa. Nah, nanti pengklasifikasiannya itu juga dipelajari di BTKI itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait HS code. Nah, kita lanjut lagi ke barang. Nah, uraian barang ini harus sesuai dengan HS code yang kita inputkan. Oh iya, sebelumnya HS code itu dia itu udah standar internasional ya. Jadi untuk penomoran barang itu nggak bisa lagi beda-beda tuh setiap negara. Nah, kalau di standar itu pakai seperti itu. Nah, nanti mungkin aku tampilin ini HS code gimana itu bisa melalui INTR. Nanti kita tampilin aja. Nah, uraian dari itunya dari barangnya tipe ini menyesuaikan ukuran, spesifikasi khusus, negara asal, misalnya barangnya dari Singapura. Terus jumlah satuan, misalkan barangnya ada 1000. Terus kode jenis, ada kode jenis satuan, misalkan pieces. Nah, itu dia pakai PCE. Jumlah kemasannya, misalkan dia dikemas dalam 1000. Berat bersih dari si barangnya itu, berat kotor, volume, sama ya dengan data header tadi. Nah, di sini yang harus sinkron. Jadi kalau misalkan ada beberapa barang, data barang ini yang harus kita sinkronkan. Volume, nilai pabean, dan sebagainya. Nanti kita mungkin langsung ke yang form ya. Jadi kurang lebih yang diisikan di form dengan yang diisikan di Excel itu sama. Cuma ini bedanya dia berbentuk Excel yang bisa kita import secara manual gitu. Jadi dia secara otomatis tuh nanti udah terisikan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada data barang. Nah, tadi kan kalau kita import from CSV atau menggunakan file CSV. Nah, sekarang kita bisa menambahkan data barang secara kita sendiri gitu, tanpa melalui CSV. Ini kan kurang lebih tuh isiannya sama ya. Mungkin kalau ini lihat dari tadi, ini isiannya itu sama dengan yang di Excel. Perbedaannya dia dalam berbentuk form. Kalau yang tadi kan dia masih ini ya, dalam bentuk Excel gitu ya. Oke. Nah, di sini kita dari awal ya, kita isikan bareng-bareng. Di sini ada pos tarif. Nah, pos tarif ini adalah HS code. HS code atau harmony sistemnya itu kode dari barang itu sendiri. Nah, gimana sih biar kita tahu HS code barang itu sebenarnya INTR, kita buka di sini, kita mau cari HS code. Dia itu ada di portal INSW ya. Nah, di sini kita buka halaman INSW. Nah, di sini tuh kita bisa klik yang tab Indonesia NTR. Di sini ada HS code, information, lartas information, lartas itu larangan dan batasan dan sebagainya. Nah, kita di sini fokus dulu ke cari HS code ya. Nah, di sini untuk mencari barang itu dia sebenarnya bisa berdasarkan HS code atau deskripsi dari barang. Nah, deskripsinya itu di BTKI itu ada
dua jenis deskripsi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa seperti itu? Karena ini standarnya kan udah internasional. Nah, di BTK itu diterjemahkan tuh dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan orang kita mau nyari itu harus sesuai. Terus gimana tuh Bang? Kalau misalkan ada barang sama misalkan barang mesin tapi kan dari HS code-nya itu sendiri. Jadi ada tahap-tahapnya tuh untuk nentuin barang. Kita lihat dulu jenis barangnya apa, terus nanti material yang digunakan apa. Nah, itu nanti yang dibelajarin sama teman-teman khususnya Bea Cukai dan teman-teman si PPJK Indonesia ya. Misalkan kita pengen nyari mesin. Kita cari, nah di sini tuh banyak tuh mesin apa yang pengen kita cari kan. Nah, itu makanya kita harus menyesuaikan dengan mesin yang akan kita gunakan. HS code yang kita gunakan. Nah, di sini kita cari mesin aja, banyak kan yang keluar ya. Bahan bakar kendaraan mesin. Dan sebagainya gitu. Kan kita tahunya barang ini diproduksi di Batam ya, berarti kita masukin Indonesia. Jumlah satuan, nah ini nih kita lanjut lagi, jumlah satuan barang. Nah, jumlah satuan barang itu adalah jumlah dari satuan barangnya. Misalkan kita ada 5 mesin kapal, nah input 5, tapi karena kita input 1. Jenis satuannya apa? Bisa piece, kilogram, dozen, dan sebagainya. Itu banyak tuh, pilih-pilih apa jenis satuan di sini ya. Kita menyesuaikan. Misalkan saya gunakan piece ya. Pieces gitu kan. Terus jumlah kemasannya. Nah, ini jumlah kemasan ini harus sesuai dengan jumlah kemasan yang kita rekam pada data header. Jadi untuk jumlah kemasan ini adalah jumlah dari si kemasannya. Misalkan tadi kita palet kan. Paletnya itu untuk menampung si barang ini butuh berapa palet? Misalkan 2, nah kita inputkan 2. Tapi kalau misalkan jumlah jenis kemasan, nah si paletnya aja yang kita hitung. Jadi gitu ya. Jenis kemasan, nah ini harus sesuai ya. Tadi kita pilih palet kayu. Nah, berat bersih juga. Nah, ini kan kita sebelumnya udah pernah input nih. Berat bersih dan berat kotor pada header. Nah, itu harus sama, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi, kalau misalkan nanti rekan-rekan ada yang mau input 2 jenis barang, nah itu jumlahnya harus sama. Misalkan yang tadi kan kita input pada header 100, berarti kita inputkan 100. Nah, gimana tuh kalau misalkan dia ada 2 barang, misalkan mesin kapal sama mesin pesawat. Nah, kalau di headernya diisi 100, kan mesin kapalnya 50 kg, mesin pesawatnya 50 kg. Nah, itu berarti kan udah sesuai. Nah, berarti jumlahnya itu harus sama juga. Berat kotor juga seperti itu, sama, harus sesuai. Volume yang kita bisa lihat juga di sini nih. Volume kan 10. Nah, kita masukin dia 10. Nah, nilai pabean. Nilai pabean ini, kalau untuk yang ini kita sesuai dengan nilai CIF-nya ya. Tadi kita CIF-nya kan kita masukin yang 5 juta ya, 5 juta. Nah, 5 juta kita masukin nilai pabeannya 5 juta, terus juga harga penyerahan ini saat penyerahan barang biasanya ini yang tahu dari masing-masing ininya ya, pemilik barangnya 100.000, karena dia tidak terkenal atas, kita pilih tidak. Kemudian di sini ada jenis fasilitas, jenis transaksi, dan preferensi tarif. Jenis fasilitas ini apa sih? Nah, jenis fasilitas itu jika kita ingin nambahin barang tersebut
yang mendapatkan fasilitas baik itu di perpajakan atau di kepabeanannya. Misalkan dia dapat pembebasan pajak terhadap barang itu. Nah, itu harus menambahkan fasilitas dan juga mereka harus menambahkan pada data lanjutan yang tadi. Misalkan mereka dapat ke fasilitas dari perpajakan, pembebasan. Nah, itu harus diinputin di jenis fasilitas. Terus jenis transaksi dan preferensi tarif, jika tidak ada itu dikosongkan saja bisa. Nah, biaya masuk. Biaya masuk ini itu untuk penginputan tarif ya. Mungkin teman-teman udah ada yang ngerti belum biaya masuk itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab apa itu biaya masuk? Halo? Belum masuk ke situ, Mas Rizky. Karena baru minggu ketiga. Halo? Iya, Mas Rizky. Belum masuk ke bea masuk. Halo, tes suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran, Rizky? Oh, siap. Oh, tuh. Siap. HP mama. Oke, jadi kalau bea masuk itu oke, kita lanjutin ya. Siap, Bu. Oh, belum masuk ke bea masuk ya? Siap. Jadi kalau bea masuk itu sendiri, jelasin sedikit ya mungkin. Jadi itu adalah siap, Bu. Jadi bea masuk adalah PPN-nya 10%. PPNBM itu pajak pertambahan nilai terhadap barang mewah. Jadi misalkan kayak yang dia tergolong mewah, ada beberapa syaratnya itu dia akan dikenakan PPNBM. Kalau cukai untuk barang-barang kena cukai. Nah, barang-barang kena cukai itu ada beberapa jenisnya gitu. Jadi kurang lebih kalau misalkan untuk penghitungannya bea masuk berapa itu ada di sini ya. Nah, di sini misalkan kita lanjutkan lagi ke bea masuk. Nah, bea masuk sendiri itu terdiri dari 2 tarif, yaitu tarif ad valorem dan tarif spesifik. Nah, simpelnya ad valorem itu adalah tarif berupa persentase. Jadi berapa persen dia dari harga barang tersebut itu menggunakan tarif ad valorem. Terus tarif spesifik itu apa? Tarif yang dikenakan terhadap satuan atau jenis barang. Semisal barangnya itu dia dikenakan tarif spesifik per piece-nya ya. Jadi itu bakalan dikenakan berdasarkan tarif spesifik. Nah, kalau yang kita lihat tadi itu di tarif ad valorem, dia biasanya simpelnya dia pakai persentase. Nah, kalau misalkan dia pakai fasilitas, itu ada beberapa ini juga fasilitasnya seperti dibayar, ditanggung pemerintah, dibebaskan dan lainnya. Kalau dibayar ini berarti bea masuk itu dibayarkan ya nanti ketika dia pengeluarannya. Nah, kita lanjut lagi ke bea masuk anti dumping. Bea masuk anti dumping itu adalah bea masuk yang dikenakan terhadap barang untuk melindungi suatu komoditas barang. Jadi semisal dari kita ada biasanya kalau ada yang antar negara terjadi persaingan, baik itu perang ekonomi dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada di BMAD untuk memproteksi barang dalam negeri kita juga. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ada tarif sendiri tuh untuk barang tersebut. Jadi orang itu diharapkan tuh nggak maulah masukin barang itu ke Indonesia gitu. Misalnya kita dengan negara Indonesia dengan suatu negara itu melakukan memberikan biaya masuk anti dumping atau memberikan tarif BMAD. Nah, itu diisikan di sini gitu. Kalau selanjutnya data-data yang diwajib di situ adalah biaya masuk, jika ada, dan PPN. PPN ini kan pajak pertambahan nilai. Mungkin rekan-rekan udah pada paham ya, tarifnya itu untuk barang kan 10%. Terus dia kalau PPNBM dia tidak ada diisikan kosong. Terus PPH. Nah, PPH ini untuk perhitungannya dia itu berdasarkan PPH 22 impor. Kalau mungkin teman-teman ada yang paham, nah itu nanti itu menggunakan PPH pasal 22. Nah, untuk tarifnya itu PPH pasal 22 ini terbagi menjadi 2 ya.
Jadi kalau misalkan dia itu tidak punya NPWP, itu akan berbeda dengan yang memiliki NPWP. Kalau untuk tarif PPh yang dia non-API itu kurang lebih 7,5%. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu punya angka pengenal impor, dia dikenakan 7,5% dari nilai impor. Nah kalau misalkan dia ini, itu akan beda lagi. Nah mungkin nanti lebih jelasnya lagi, mungkin kita langsung isikan aja pada contoh di sini kita menggunakan tarif 7,5%. Asumsikan bahwa perusahaan yang bersangkutan atau pengirim itu memiliki API dan NPWP. Jadi tarif yang digunakan 75%. Nah, setelah kita berhasil ngisi, kita bisa lihat lagi nih di sini. Masih ada kan? Karena kita belum save. Ketika kita klik tombol save, oke, data PPFTJ barang berhasil. Nah, barang sudah berhasil disimpan. Kita bisa lihat lagi nih. Oh, ternyata ada harga yang tidak sesuai, di mana antara harga penyerahan di header dengan pada barang. Nah, di sini sistem akan memvalidasi jika kita terjadi harga antara data header yang kita inputkan dengan data barang yang kita inputkan. Kita bisa edit di sini. Nah, tadi kan yang dikasih tahu apa? Harga penyerahan pada header dan pada barang berbeda. Nah, pada header tadi harga penyerahannya ternyata 500.000. Nah, udah ketika kita klik save. Oke. Nah, ketika berhasil disimpan dan semua data sudah terisikan secara benar, sistem akan memvalidasi dan merubah status secara otomatis untuk agar bisa aju tersebut dikirim dan mendapatkan nomor daftar untuk diproses lebih lanjut. Tapi untuk case kali ini kita belum bisa sampai kirim karena ini datanya real ya. Jadi kalau misalkan dikirimkan dia akan terkirim dan mendapatkan nomor daftar. Nanti disangka ada barang yang kita moknya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau izin nanya. Ya. Masalah pembagian dokumen, kan tadi kita ada belajar soal video gitu, dokumen ekspor sama impor. Terus itu kan terbagi 3, ada dokumen utama, penunjang, sama pembantu. Cuman waktu penjelasan di dokumen pembantunya itu dibilang begini, kalau misalkan itu agar mempermudah impor dan ekspor, apakah dokumen pembantu itu nggak wajib ya Kak maksudnya? Soalnya di video itu dijelaskan kalau itu hanya untuk memperlancar, maksudnya biar gampang lewat gitu loh. Oke, siap. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari kakak siapa ini, Theodora. Jadi gini, dokumen pembantu itu dokumen yang digunakan untuk sebagai dokumen pelengkap kegiatan kepabeanan. Jadi, semisal barang tersebut itu termasuk lartas, ya kan? Untuk mempermudah pengecekan oleh petugas bea cukai, maka kita wajib mengupload dokumen lartas pada list dokumen di data lanjutan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gunanya itu memang untuk mempermudah petugas untuk melakukan pengecekan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang dokumen pelengkap yang wajib nih, kayak invoice packing list ini, itu juga sebenarnya membantu untuk petugas melakukan pengecekan. Nah, jadi mereka ada yang diwajibkan sama yang membantu gitu. Sama misalkan dia dari karantina, misalkan mendapat dokumen dari karantina, itu juga diuploadkan di data lanjutan gitu. Jadi untuk cross check gitu data pembantu gitu. Nih kayak di sini kan ada banyak tuh ya data dokumen yang bisa mereka uploadkan. Misalkan persetujuan segala macam itu kita bisa cari di sini dokumen pelengkap apa yang sekiranya bisa kita gunakan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk dokumen lanjutan atau dokumen pelengkap ini itu memang bisa dikatakan wajib ya, misalkan kayak lartas gitu kan ya. Jadi dia harus diuploadkan, kalau tidak
itu bisa di-reject, dokumennya tidak diterima gitu dan tidak bisa mendapatkan nomor daftar dan tidak bisa melanjutkan kegiatannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak. Siap. Sama-sama. Oke, mungkin rekan-rekan lainnya ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau bertanya. Oke. HS code itu penting ya, Kak? Soalnya kan di tempat kantor saya itu ada supplier yang bikin faktur pajak tapi nggak cantumin HS code. Jadi pas udah input ke CISA itu, HS code-nya itu nggak ada dan dapat klarifikasi HS code dari kantor Bea Cukai. Nah, itu tuh fungsinya untuk apa ya, Kak? Oke, makasih pertanyaan yang ini nih keren nih. Jadi kenapa sih HS code itu wajib? Jadi HS code itu kan adalah nomor dia itu serial yang dimiliki oleh setiap barang. Itu tuh jadi untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan barang tersebut itu jenisnya apa, kena tarif berapa, dan dia itu termasuk jenis apa gitu barangnya. Jadi semisal nih kalau untuk terkait perpajakan ada di situ penghitungan PPNBM. Misalkan barang tersebut termasuk ke barang mewah, dengan menginputkan si HS code itu, dia otomatis tuh kewajiban perpajakannya juga harus dilengkapi sesuai dengan HS code-nya. Jadi selain dia itu sebagai kode si barang-barang itu sendiri, si HS code juga itu bisa memberitahukan informasi perpajakan atau kepabeanan apa yang yang terdapat pada barang itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kayak misalkan barang mewah, misalkan dia termasuk, kan itu ada spesifikasi juga ya di uraian barang HS code. Misalkan kendaraan mobil dengan cc berapa, itu akan berbeda dengan HS code yang berbeda cc-nya di mobil itu. Jadi itu untuk mengklasifikasikan si barang itu. Jadi misalkan mobil mewah dengan mobil yang tidak mewah itu ada pembedanya. Jadi mereka pun kita pun juga dengan mudah gitu untuk menetapkan bahwa barang tersebut itu tergolong barang mewah kah atau tidak untuk penetapan PPNBM. Contohnya seperti itu. Jadi memang bisa dibilang wajib gitu. Yo, makasih ya Kak ya. Siap, sama-sama. Oke, mungkin rekan-rekan lainnya ada yang ingin bertanya? Kak, saya mau nanya. Siap. Ini kan dari PSK untuk persenan pajak pakaian, itu kan BM kalau dipukul rata itu 32,5% sampai 45% pajaknya. Kenapa di lapangan itu dijatuhin pajaknya itu 45%. Yang diatur gitu dalam undang-undang. Jadi kalau misalkan memang ada ketidaksesuaian, misalkan dia lebih bayar atau kurang bayar. Maaf, tadi lebih bayar ya. Jadi kan sesuai jenis barangnya juga tuh bajunya. Mungkin kalau misalkan itu kan pemberitahuan yang diberitahu. Kalau ini khususnya barang kiriman ya, maaf sebelumnya. Iya, barang kiriman barang kargo. kiriman. Kalau barang kiriman itu dia sesuai dengan yang disebutkan oleh PJT-nya gitu. Jadi kalau misalkan tarifnya disitu kan 15 sampai 20 ya, 25 ya, Ya. maaf tadi. Nah, kalau misalnya dijumlahkan kan bisa kurang dari 45. Nah, mungkin dari PJT-nya itu yang mereka pukul rata juga bisa atau itu yang akan menginputkan ke sistem itu diberitahukan oleh si PJT atau perusahaan jasa titipan, misal kayak JNE, JNT dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gini Mas, saya kan PJT. Nah, jadi
pas PMK ini keluar, saya sengaja nggak ajukan ke respon bea cukai dulu untuk memastikan takutnya pajak ini saya nggak tahu nih 32,5% kah atau 40% kah atau 45% kah. Jadi kejadian di TPS bilang untuk setiap pakaian itu jatuhnya ke 42,5% sampai 45%. Jadi perhitungan secara keseluruhan ya? Iya. Oh, mungkin oke, makasih ya. Mungkin yang terkait barang kiriman itu lebih detailnya nanti bisa ini ya kita bicarakan lagi. Mungkin Mbaknya bisa langsung ke kontak ke Sisi karena kita di sini kan yang terkait PPFTJ nih. Kalau misalkan terkait penghitungan detailnya seperti apa dan juga kenapa bisa perbedaan seperti itu, mungkin kita juga harus tahu tuh dia itu barangnya gimana atau apa-apanya. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Gimana Pak Oji, mungkin ada yang ingin tambahkan? Mas Rizky, ya, Pak. Mungkin terkait dengan pertanyaan tadi barang kiriman, memang secara prinsip di PMK 1 dan bahwa ada 2 tarif gitu. Jadi tarif tadi itu walaupun sebagai bagian publik ya, Undang 190 tahun 2020 itu masuk kategori jadi most favored nation mesti bahkan kalau nggak salah kan yang 4 kemudian memang untuk pakaian itu lebih tinggi dibandingin barang kiriman lain, artinya basisnya Mohon izin Pak, suaranya terputus Pak. Halo. Sepertinya Pak Uzi hilang sinyal, Pak Rizky. Oh, siap. Ya, mungkin tadi sedikit ini mungkin untuk pengenaan tarif di barang kiriman itu. Nah, siap Pak Uzi. ini memang kayak jaringan sih kurang bagus ya ini buat spot nyambung ya. Siap Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, jadi ada 2 tarif memang berdasarkan PMK 190 itu. Jadi ada 4 kategori barang yang kategorinya lebih tinggi dibandingin barang secara umumnya gitu. Jadi tadi pakaian, alas kaki, tas itu berlaku tarif MFN. Tapi untuk lebih detailnya mungkin yang bertanya tadi bisa informasi betul tuh, nanti bisa ditanyakan ke sisi kita di kantor untuk mendapatkan detail informasi terkait dengan tarif bank tersebut ya, Miski ya.
Iya Pak, betul Pak. Siap, betul sekali Pak. di bidang layanan informasi kita. Siap, terima kasih Pak. Siap, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk pengenaan tarif ada yang berbeda dari setiap jenis barang kiriman, terutama untuk sepatu, baju, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mungkin apakah sudah menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke. Terima kasih juga Pak Uji masih menambahkan. Siap. Oke, Mas Ki udah selesai Mas. Apa yang terkait modulnya ini ya udah ya? Siap, sudah Pak. Kalau untuk Oke. isi modul siap sudah Pak. Mas Rizky, keren sekali tuh penyampaian informasinya tadi. Teman-teman banyak yang bertanya, berarti antusias menanyakan terkait dengan paparan yang Mas Rizky sampaikan modul PPS 01. Terima kasih Mas Rizky ya atas informasi yang diberikan. Siap, sama-sama Kak. Keren presentornya. Siap Pak. Amin. Jadi kalau keren, kira-kira yang lain gimana nih Mas Rizky? Ada yang mau tahu nomornya Mas Rizky apa enggak? Wah, udah mau sold out Pak. Saya mau. Aduh. Sold out ya. Mau terus Ki. Tinggal menunggu waktu Udah mau aja sold Pak. out aja. Oh, Iya, Pak. Oh, udah. Pak Ozi baru tahu ya. Nanti cariin yang single lagi ya Pak Ozi. Oh iya, makanya ntar deh. Masih banyak ini Bu Dwi di kantor nih. Mas Rizky-nya tuh udah terikat. Ini waktu juga tak terasa nih, menarik nih paparan Mas Rizky nih. Menarik sekali ya. Kelihatannya sangat antusias, banyak yang bertanya juga nih terkait dengan modul pengisian PPS 01. Jadi gimana Bu Dwi? Sampai jam sebetulnya sepertinya jadi habis ya waktunya ya Pak ya. Iya kan. Materinya nanti takut tanggung materinya Pak Ozi. Kayaknya proses berikutnya di paparan kita udah mereka di itu. Iya. Secara umum kan tadi udah disampaikan oleh Mas Rizky itu, kan saya menyampaikan terkait dengan teorinya aja, terkait dengan apa itu LDP, nyebutannya LDP, kemudian juga terkait dengan konsep FTZ, kemudian juga proses bisnis pemasukan barangnya mungkin, tapi nanti bisa di itulah yang tadi saya share ke Budi tadi ya. Iya Pak, nanti saya share ke teman-teman. Iya. Tapi kalau boleh Pak, walaupun waktunya tinggal 5 menit lagi, kalau boleh sekalian dirapap gitu di kesimpulannya supaya teman-teman atau apa aja seri-seri yang harus diingat-ingat supaya teman-teman dapat apa sih benang merahnya dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky ini, dan mungkin tambahan-tambahan lagi dari yang info-info terbaru juga boleh. Oh gitu, boleh kalau itu Mas Rizky, mungkin saya 10 menit aja mungkin ya, saya sampaikan ya. Siap. Saya tadi Mas Rizky. Siap. Ini nih, jadi tadi Mas Rizky sudah berikan secara proses pengisian dokumen untuk pengajuan PPS 01 ya, jadi pengeluaran barang ke TLDP Mas Rizky ya. Siap Pak. Nah itu yang jadi sistem, memang kita udah membangun sistem secara online, CESA namanya. Di dulu kan Budi kenalnya PDE ya, pertukaran data elektronik, jadi kan di mana pengguna jasa itu datang ke kantor, kemudian dulu ada menyerahkan pemberitahuan itu secara melalui media disket atau mungkin USB dan sebagainya. Sekarang kita udah masuk ke tahap apa tuh kalau 4.0 gitu ya, revolusi industri ya, jadi lebih ke arah yang lebih baik dan kemudian juga memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan dokumentasinya gitu. Nah mungkin, ini secara umum aja mungkin saya sampaikan secara singkat ya, ringkas. Nah ini saya menyampaikan terkait dengan secara prinsip atau teori yang ada terkait dengan praktek status kawasan bebas di Batam. Mas Rizky, yang kedua. Oh belum. Ini Pak.
Maaf Pak, ini nggak ketampil ya ininya. Oh, enable editing. Tampil belum. Siap. Nah, ini terminologi mungkin. Nah, ini ya Pak ya. Nah, ini yang oke ya. Nah, ini mungkin secara tadi yang Mas Rizky sampaikan tadi ada istilah-istilah TLDP, ada LDP. Nah, TLDP ini menyebut kita kalau dalam secara aturan itu menyebutkan tempat lain dalam wilayah kepabean. Jadi wilayah lain yang tidak mendapatkan fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). Jadi kan Batam ini memang spesifik diberikan status kawasan bebas atau pelabuhan dan pelabuhan bebas. Jadi seluruh Pulau Batam dan gugusan pulau sekitarnya seperti Pulau Galang, Pulau Rempang, dan sebagainya itu satu klaster yang diberikan status sebagai kawasan bebas. Nah, kalau untuk membedakannya itu ada namanya TLDP, jadi seperti di tempat lain kayak Pulau Jawa, Kalimantan, itu kan tidak mendapatkan kualitas pembebasan biaya masuk dan cukai. Sekarang tapi cukai untuk kawasan bebas di stop dulu karena banyak potensi penyalahgunaan yang dilakukan di kawasan bebas. Jadi yang diberikan, karena secara prinsip Undang-Undang Kepabean itu mengandung prinsip bahwa semua barang yang masuk ke daerah Indonesia itu harus dibayarkan biaya masuknya. Nah, ini dikecualikan untuk kawasan bebas Batam. Jadi setiap barang yang masuk ke kawasan bebas itu belum dibayarkan biaya masuknya sampai dia dikeluarkan ke TLDP namanya. Jadi ketika barang tersebut atau barang hasil pemasaran itu menggunakan aplikasi PFTZ 01. Jadi harus dibayarkan semua biaya masuk yang dulunya mendapatkan pembebasan di kawasan bebas atas barang tersebut. Nah, kemudian ada juga istilah misalnya kayak LDP, itu seperti Mas Rizky bilang kan itu luar negeri ya. Jadi di luar wilayah NKRI kita, termasuk di kawasan bebas Batam dan juga daerah pabean di tempat lain di Indonesia. Nah, ini ya Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, ya itu luar negeri ya. Di luar ke wilayah kedaulatan. Mungkin next, Mas Rizky. Siap, Pak. Sini, nah ini. Nah, ini sebagai, jadi saya merefresh kembali, atau mungkin kalau teman-teman belum tahu, informasi terkait kenapa pemerintah misalkan memberikan status kawasan bebas atau perang bebas ke Batam. Untuk yang terbesar di Batam, sebenarnya ada juga di tempat lain seperti di Aceh, di Karimun, Bintan juga statusnya kawasan perang bebas, tapi yang terbesar memang ada di Pulau Batam ini. Nah, ini tujuannya seperti dalam Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas, itu pasti untuk meningkatkan investasi, jadi mendorong investor untuk menanamkan modalnya untuk membangun industri-industri di Pulau Batam, karena semua barang, modal, atau bahan baku yang datang ke kawasan perdagangan bebas itu diberikan pembebasan biaya masuk. Kemudian juga untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. Jadi barang yang dikeluarkan dari Pulau Batam ini diharapkan bisa ditujukan untuk ekspor gitu. Jadi kita mendapatkan devisa dari ekspor atas barang yang ada di Pulau Batam sebagai kawasan bebas. Kemudian seperti ini lah pastinya membuka lapangan kerja, karena dengan banyak industri tentu saja banyak tenaga kerja untuk daya gunakan atau mungkin bekerja di sektor industri tersebut. Keempat, meningkatkan perekonomian regional atau nasional. Kemudian kesejahteraan masyarakat, ya seperti kita lihat sekarang di Batam menjadi sentra ekonomi juga, karena semakin banyak masyarakat yang bekerja di Batam, dan kemudian tentu saja mendorong kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang meningkatkan kepariwisataan. Itu juga seperti di daerah Naungta Batam, juga terkenal sebagai pusat wisata ya, banyak dari warga Singapura yang datang ke Batam untuk berwisata ke daerah Batam. Satunya tujuan dibentuknya kawasan bebas ya untuk seperti ini juga, untuk mendorong sektor kepariwisataan. Oke, berikutnya Mas Rizky. Siap. Next. Siap, Pak. Nah, ini aturan hukumnya. Jadi sebelum terkait kawasan perdagangan bebas Batam, dulu tahun 2011, sekarang dirubah menjadi peraturan terbaru PMK 47 yang dirubah terakhir dengan PMK 84 tahun 2019. Nah, undang-undangnya itu menjadi payung hukumnya PMK ini Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007. Jadi pemerintah
membentuk undang-undang untuk memberikan Batam status sebagai kawasan perdagangan bebas dengan segala keistimewaannya atas produk-produk atau impor barang yang masuk ke kawasan bebas Batam. Next mungkin. Nah ini gambar atau inilah teritorial Batam dari kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas Batam itu dari Pulau Batam yang besarnya ini sampai ke Pulau Batam, gugusan pulau di ujungnya ya, Pulau Galang, Pempang, Pulau apalagi Setotok, kalau salah Pulau Jandaberia dan sebagainya itu yang masuk kawasan wilayah kawasan perdagangan bebas Batam. Nah ini berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan tahun 2009 atau 2007 itu berdasarkan titik koordinat yang didasarkan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan perdagangan bebas. Nah, itu berdasarkan titik koordinat yang telah diberikan dalam peraturan pemerintah tersebut. Next, Mas Rizky. Dasar hukumnya EP. Nah ini undang-undangnya ada PP nomor 10 tahun 2012. Nah, ini wilayah kawasan perdagangan bebas Batam. Nah, ini secara hierarki ada Undang-Undang nomor 36, kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2007. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 10 dan peraturan 19. Berikutnya. Nah, ini wilayah Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Soto, dan sebagainya, dan mereka atas kebebasan bebas. Nah, ini secara prinsip mungkin kita bisa lihat di kemasukan barang yang dari luar daerah perdagangan bebas Batam itu defaultnya secara umum itu jalur hijau gitu. Jadi secara prinsip pemeriksaan fisik penerapan atas kemasukan barang dari luar negeri itu dari defaultnya adalah jalur hijau dan menggunakan PPTZ 01. Kemudian juga ketika barang tersebut diolah dan diekspor itu juga menggunakan namanya PPSI 01 ekspor, ini impor. Nah, kemudian nanti disampaikan untuk yang terkait dengan PPT 01 itu ada pembayaran yang masuk yang terutang awalnya ketika bank itu masuk ke kawasan perdagangan bebas Batam. Nah, ini yang ketika misalnya dijual atau dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas Batam masuk ke PTLDP. Nah, ini dia PPTZ 01 ini ada 3 nih kategorinya. Jadi yang untuk yang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas, kemudian masuk ke kawasan bebas di luar negeri, kemudian dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas ke TLDP. Untuk khusus yang dikeluarkan ke TLDP ini wajib membayarkan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Nah, bisa juga barang tersebut dimasukkan dari TLDP masuk ke kawasan perdagangan bebas. Nah, ini dokumennya namanya PPT 03. Nah, itu berdasarkan fasilitas pembebasan PPN. Atau yang terakhir dokumen yang digunakan itu PPT 02. Jadi ketika barang dari kawasan perdagangan bebas dikeluarkan kembali ke kawasan yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas. Seperti contohnya dari Batam dikeluarkan ke Karimun atau ke Bintan atau ke misalnya ke kawasan perdagangan bebas Aceh misalnya, cabang di sana. Jadi itu menggunakan dokumen PPT 02. Atau juga diberikan ke fasilitas lain, diberikan penangguhan untuk kawasan berikat atau mungkin PLB atau pusat logistik berikat. Kemudian next. Jam berapa? Oke, next. Nah, ini mungkin secara umum aja nih terkait dengan secara umum pengeluaran orang bisa dibaca di sini. Jadi setiap pemasukan pengeluaran barang ke kawasan perdagangan itu ada pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, baik atas pengangkutannya atau barangnya dan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut ke dan dari kawasan perdagangan bebas. Next, Mas Rizky. Ini mungkin bisa dibaca secara umum lah. Jadi di kawasan perdagangan bebas ini BP ini menjadi otoritas penting dalam memberikan izin terkait
dengan barang-barang apa yang bisa dimasukkan ke perdagangan bebas seperti Mas disampaikan atau kopi. Nah, ini kita secara umum lah ketentuannya disampaikan secara detailnya mungkin bisa baca teman-teman ya. Jadi bahwa pemasukan barang harus mendapatkan izin usaha dari BP Batam sebagai otoritas yang mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kemudian hanya bisa memasukkan barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Nah, ini yang dikecualikan seperti pertanyaan tadi itu terkait dengan barang kiriman, itu barang-barang yang dikecualikan dari izin usaha atau izin usaha yang dikeluarkan oleh BP Batam. Jadi masyarakat bisa mengeluarkan barang dari kawasan untuk tujuan penelitian, untuk pindahan atau untuk kegiatan diplomatik negara lain gitu. Kemudian next, nah, ini makanya nih secara ekspert sudah menyampaikan juga terkait dengan adanya barang lakat dan sebagainya ya. Next. Kita pengangkutan itu juga itu. Jadi ada namanya rencana kedatangan serat pengangkut atau RKSP atau barang yang akan diangkut tersebut juga akan dikeluarkan dari kawasan bebas. Itu wajib diberitahukan, ada namanya inward manifest, ada outward manifest. Jadi semua dokumen baik dokumen pengangkutan atau dokumen barang wajib diberitahukan ke pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian next. Nah, ini secara detail sampai yang nantinya akan dan juga ketiga ada dokumen dan dimasukkan ke bebas Batam dengan bisa ditangkap ya maksud atau gambar ini kan. Iya Pak. Pak Uzi, mohon maaf waktunya akan segera habis. Pengeluaran barang dari kawasan dengan bebas Batam. Ya, udah lebih nih ya. Jadi secara prinsip itu, Budu ya. Jadi menyampaikan. Iya Pak. Nanti kita lanjutkan di. Kayak menarik nih ya. Kapan Insya Allah ini bukan pertemuan pertama dan terakhir gitu loh. Oh gitu ya. Iya, nanti masih ada lanjutannya. Kayaknya karena beberapa mahasiswa udah ditunggu sama dosen selanjutnya, Pak. Jadi mohon maaf ada beberapa yang izin leave duluan karena ada kuliah lanjutannya. Tapi ini luar biasa sekali. Iya. Ini luar biasa sekali tapi Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi makanya satu sesi kayaknya kurang nih.
Kurang, Pak. Tapi kan memang 2 sesi berhenti ya, terus nanti ada sesi lanjutannya. Nah, nanti kita mungkin Oke. akan ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Minggu depan itu insya Allah Pak Yosef, Pak. Oke. Iya, terus nanti ganti-gantian gitu. Pak Yosef ya? Oh, dari langsung Ya. dari Kalimantan Pak Yosef. Iya. Nanti insya Allah Iya. ganti-gantian Pak. Semuanya yang Oke, semoga sama memberikan sekali. Oke, kalau gitu deh, udah baik juga nih, ada ini masih lanjut kuliah nih, Bu. Ada Iya Pak, ada lanjut kuliah, mohon maaf. Jadi ada beberapa tadi yang udah live duluan, ini izin untuk store muka ke dosennya dulu, yang satunya. Oke deh. Dengan demikian kita tutup dulu ya Pak Auzi. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya. Pak Auzi ini sebenarnya background-nya luar biasa sekali. Saya dengan Pak Auzi secara lebih baik ya, karena tiba-tiba langsung banyak pertanyaan gitu, jadinya nggak sempat, waktunya juga nggak cukup. Tapi nanti insya Allah kita ketemu lagi dengan Pak Auzi dan mungkin sama Mas Rizky atau siapa lagi yang mungkin bisa ada wajah-wajah baru gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Auzi, Pak Rizky, dan teman-teman semua. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada dua pembicara kita yang sangat bersemangat hari ini. Demikian. Mungkin Pak Auzi ada yang mau disampaikan terakhir, beberapa patah kata, atau Pak Rizky? Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Ibu, terutama kan kepada bapak-bapak yang sudah memberikan materi. Jadi Ibu, jadi kalau misalkan ada yang belum jadi boleh share, nggak maksudnya dikirim file-nya. Agar bisa dapat dikirim di grupnya deh. Oke. Oke deh. Siap. Kita kalau gitu. Siap. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.